Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan praktikum pengujian normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah berdistribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dapat menggunakan pengujian p-plot yang dimana melihat penyebaran data melalui grafik atau one sample Kolmogorov-Smirnov. Pada pengujian p-plot, deteksi normalitas dengan melihat penyebaran data atau titik pada sumbu diagonal dari grafik. Pertama, jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Kedua, jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya, pedoman pengambilan keputusan uji statistik normalitas menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov adalah jika nilai signifikansi kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Namun, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Nah, pada kesempatan kali ini, praktikum pengujian normalitas akan melihat penyebaran data dan akan melihat nilai dari one sample Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya, teman-teman dapat mempersiapkan aplikasi SPSS-nya. Nah, kemudian teman-teman dapat pilih variable view. Teman-teman dapat masukkan variable dependent dan variable independennya. Pada baris pertama kita buat Y, yang dimana variable dependent dengan desimalnya 0, labelnya harga saham. Pada baris kedua, teman-teman dapat masukkan X1 yaitu variabel independen pertama dengan desimalnya 0 dan labelnya DPS. Pada baris ketiga, teman-teman dapat masukkan X2 atau variabel independen kedua dengan desimalnya 0 dengan labelnya EPS. Selanjutnya pilih data view. Nah, kemudian teman-teman dapat masukkan sampel penelitian dengan melihat latihan contoh soal regresi linear berganda pada buku statistik. Jika telah terinput semua, teman-teman dapat cek kembali apakah sampel telah terinput dengan benar dan pastikan jumlah sampel sebanyak 44. Kemudian, untuk melakukan pengujian p-plot, pertama teman-teman pilih menu Analyze, kemudian Regression, selanjutnya pilih Linear. Maka akan tampil kotak dialog Linear Regression, kemudian variabel harga saham dimasukin ke kotak Dependent, dan variabel DPS EPS dimasukin ke kotak Independent. Selanjutnya, karena kita ingin melihat p-plot, maka teman-teman dapat memilih plot, kemudian pilih normal probability plot. Selanjutnya continue, dan oke. Nah, di sini kita dapat melihat hasil atau output olah data, dan jika kita lihat grafik penyebaran titik-titik dari model regresi ini, dapat dilihat dari grafik ini, titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi ini layak digunakan karena model regresi ini berdistribusi normal. Artinya,
Model regresi ini layak dipakai untuk prediksi harga saham berdasarkan variabel independennya. Nah, selanjutnya kita dapat pastikan lagi dengan menguji menggunakan one sample Kolmogorov Smirnov. Nah, pertama kita harus memunculkan nilai residualnya terlebih dahulu. Caranya dengan memilih analyze, selanjutnya regression, kemudian linear, kemudian variabel dependennya dimasukin dan variabel independennya juga dimasukin. Kemudian plot, normality plotnya dinonaktifkan, continue, kemudian pilih save, kemudian pilih unstandardized. Selanjutnya continue dan oke. Nah, di sini telah muncul nilai kolom dari nilai residualnya. Selanjutnya kita akan masuk ke pengolahan one sample Kolmogorov Smirnov. Caranya analyze, pilih non-parametric test, legacy dialog, kemudian pilih one sample KS. Selanjutnya akan muncul kotak dialog one sample Kolmogorov Smirnov test dan pilih unstandardized residual ke dalam kotak test variable list. Selanjutnya pilih OK. Nah, berikut adalah output dari one sample Kolmogorov Smirnov test. Di sini kita dapat melihat bahwa nilai signifikannya sebesar 0,200, yang dimana nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05. Artinya, model regresi yang digunakan berdistribusi normal. Nah, sekian dari saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan dapat mempraktikkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.